Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang laporan arus kas. Nah, kita akan membuat kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membuat laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, buat teman-teman yang belum melihat video ini, silakan untuk melihatnya. Nanti linknya saya akan berikan di deskripsi video. Nah, kali ini kita akan membuat tentang laporan arus kas metode tidak langsung, teman-teman. Di sini, untuk kita membuat laporan arus kas, kita itu memerlukan data, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang kita butuhkan yaitu per 1 Januari dan per 31 Januari. Nah, untuk laporan posisi keuangan per 1 Januari kita dapatkan dari soal ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat di soal. Kemarin itu ada laporan posisi keuangannya. Nah, ini akan kita masukkan di sini nanti, teman-teman. Agar kita mudah dalam menyusun laporan arus kas. Nah, sekarang kita masukkan saja ya. Oke, teman-teman, untuk laporan posisi keuangan per 1 Januari sudah kita masukkan yang ada di soal ke sini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan laporan posisi keuangan per 31 Januari. Nah, ini kita dapatkan dari laporan keuangan ini. Nah, ini teman-teman kita masukkan saja nominalnya ke sini ya. Kita masukkan saja. Oke, teman-teman, laporan posisi keuangan per 31 Januari ini sudah kita masukkan di sini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung selisihnya, teman-teman. Apakah terjadi kenaikan atau peningkatan atau penurunan, teman-teman. Kita cari saja ya. Dari sini kita kurangi di sini ya. Nah, kita kurangi semuanya, teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat untuk kas ini terjadi kenaikan ya, yang dari awalnya 250 juta menjadi 263 juta. Maka di sini selisihnya 13 juta rupiah, maka ini dikategorikan naik. Kemudian untuk piutang ini juga naik. Untuk cadangan ini naik juga. Kemudian untuk perlengkapan naik juga. Peralatan naik. Akumulasi naik juga. Gedung naik dari 0 menjadi 200 juta. Ini juga naik, ini naik. Hampir naik semua ya, teman-teman. Sepertinya ini naik semua. Oke, ini naik semua. Nah, kalau sudah kita ketahui selisih maupun terjadi kenaikan atau penurunan, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini saya menggunakan metode tidak langsung, teman-teman, agar mudah untuk kita pahami. Nah, di sini untuk kita mencari kas dari aktivitas operasi, kita memerlukan yang namanya laba usaha. Laba usaha ini kita dapatkan dari laporan laba rugi ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Untuk laporan laba rugi, kita memperoleh laba usaha sebesar 64.350.000. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Kita masukkan saja dari sini. Oke, selanjutnya tinggal kita isi penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita isi dari aset lancar, kemudian dari utang lancar, teman-teman. Nah, kita isi saja dari yang pertama yaitu ada piutang ya. Di sini berarti kenaikan piutang. Nah, untuk nilai kenaikan piutang, nah untuk aset, jika aset naik, maka di sini akan berkurang, teman-teman. Kebalikannya, jika aset turun, maka di sini akan naik, akan plus ya. Kita coba di sini kenaikan, berarti di sini berkurang, teman-teman, sebesar 85 juta rupiah minus ya. Kemudian kalau akun utang dan modal, jika terjadi naik, maka dia akan menambah. Jika terjadi penurunan, maka dia akan berkurang, teman-teman.
Selanjutnya kita lihat di sini ada cadangan kerugian piutang, kenaikan CKP ya. Kenaikan CKP, cadangan kerugian piutang. Nah, sebaliknya kalau di sini naik, maka di sini akan plus teman-teman. Karena cadangan kerugian piutang ini adalah akun kontra dari aset. Jadi dia sama seperti utang ya. Jika terjadi kenaikan maka dia akan bertambah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini yang lancar ada lagi perlengkapan sebesar 23 juta. Berarti ini minus ya teman-teman, 23 juta. Oke, selanjutnya peralatan ini masuk di aktivitas investasi. Ini kena aset tetap ya, bukan aset lancar. Kemudian kalau akumulasinya masuk di sini. Kenaikan AKM peralatan. Nah, di sini sebesar 250, 2.500.000 ya. Nah, ini plus karena ini akun kontra dari aset. Jika terjadi kenaikan maka dia akan plus. Selanjutnya gedung. Untuk gedung ini masuk ke aktivitas tetap, maka dia akan masuk ke aktivitas investasi. Kemudian untuk penyusutannya masuk di sini ya. Ini maksudnya akumulasi penyusutan ya teman-teman. Sebesar 8 juta. Nah, ini plus. Kemudian yang lancar lagi untuk aset sudah kita masukkan semua. Maka selanjutnya untuk utang. Nah, di sini ada utang lancar yaitu utang usaha ya. Di sini kenaikan utang usaha. Nah, di sini kalau utang usaha, kalau dia naik berarti dia akan plus ya, teman-teman. Sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya ada utang beban. Ini juga naik. Kenaikan utang beban. Nah, di sini sebesar 3 juta berarti plus ya. Oke, ini untuk kas dari aktivitas operasi sudah kita masukkan semua, tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. Kita sum saja ya. Nah, maka di sini untuk kas dari aktivitas operasi sebesar minus 61.350.000. Oke, selanjutnya kita akan mengisi aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi ini terdiri dari aset tetap ya teman-teman, yaitu ada peralatan, gedung dan tanah. Jadi kita masukkan saja di sini. Yang pertama yaitu kenaikan peralatan. Kemudian di sini kenaikan gedung. Selanjutnya di sini kenaikan tanah. Nah, untuk nominalnya tinggal kita masukkan saja. Kalau naik-naik seperti ini, maka ini minus ya, teman-teman. Untuk peralatan minus 40 juta. Untuk gedung di sini minus 200 juta. Kemudian untuk tanah minus 150 juta. Nah, sekarang tinggal kita hitung untuk kas dari aktivitas investasi. Kita hitung saja ya. Sum. Oke, di sini untuk kas dari aktivitas investasi sebesar minus 390 juta rupiah. Nah, sekarang tinggal kita hitung untuk aktivitas keuangan. Untuk aktivitas keuangan ini terdiri dari utang jangka panjang ya, seperti utang bank. Di sini berarti kenaikan utang bank. Nah, di sini utang banknya naik sebesar 60 juta rupiah. Nah, seandainya utang banknya ini terjadi penurunan, maka di sini minus ya, teman-teman. Tapi kalau di sini naik, maka di sini plus. Oke, selanjutnya itu ada modal. Nah, di sini modalnya juga naik. Kenaikan
modal saham sebesar 350 juta. Selanjutnya di sini bukan laba ditahan, teman-teman. Tapi di sini yaitu prepay ya. Karena laba ditahan ini sudah terhitung ke sini ya, teman-teman. Laba usaha ini. Nah, maka di sini kita menggunakan prepay. Prepay tunai. Untuk prepay ini kita bisa melihatnya di laporan keuangan perubahan modal. Nah, di sini ada 10 juta rupiah. Berarti minus 10 juta rupiah. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan untuk aktivitas keuangan. Kita sum saja ya. Nah, untuk kas dari aktivitas keuangan yaitu sebesar 400 juta rupiah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kas per 1 Januari. Untuk kas per 1 Januari yaitu 250 juta rupiah, teman-teman. 250 juta rupiah. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung kenaikan kas. Apakah benar kenaikan kasnya yaitu 13 juta rupiah? Di sini kan kita hitung selisih dari per 1 Januari ke per 31 Januari yaitu 13 juta rupiah. Nah, sekarang tinggal kita hitung, teman-teman, apakah benar 13 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung dari laba usaha. Sini laba usaha kita tambahkan dengan ini, kemudian tambahkan dengan ini, kemudian tambahkan dengan aktivitas keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benar ya teman-teman, yaitu 13 juta rupiah. Jadi insya Allah arus kas yang sudah kita buatkan ini sudah benar. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung kas per 31 Januari 2021. Yaitu dari 13 ini kita tambahkan dengan 250 juta, yaitu sebesar 263 juta rupiah. Dan ini setara dengan kas per 31 Januari. Sudah benar ya teman-teman? Oke, jadi itulah cara kita untuk membuat laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini ada metode langsung dan ada juga metode tidak langsung. Di sini saya menggunakan metode tidak langsung. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode tidak langsung ini mudah untuk kita pahami ketimbang dengan menggunakan metode langsung, teman-teman. Oke, mungkin sekian saja video sekali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran akuntansi lainnya, itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Di video selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang jurnal penutup, teman-teman. Kita akan membuat jurnal penutup dari laporan laba rugi ya. Oke, mungkin sekian video sekali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.